kegagalan itu mengajarkan atau mengundang anak kita untuk mencoba lagi, untuk mengembangkan ketekunan, untuk mengembangkan kerja keras, untuk mengembangkan yang namanya tidak mudah menyerah, gitu. Untuk membiasakan punya pengharapan, optimis. Iya, memang aku belum berhasil, tapi masih bisa toh dicoba. Sekalipun masyarakat sekitar mengatakan, oh kamu nggak lulus ya, oh kamu nilaimu jelek ya, kok nggak kayak kakakmu sih, nggak kayak adikmu sih. Ya, itu lingkungan yang tidak mendukung. Maka kalau lingkungan itu seperti itu, sebaiknya kita orang tua sebagai yang terdekat dengan anak, jangan nambahin. Ya, ini gambarnya ini sudah menggambarkan apa namanya helikopter ya, karena ada helikopter. Saya nyari-nyari gambar helikopter kemarin. Jadi helikopter parenting ya seperti ini ya, nih anak-anak di sini helikopter ada di sana, siap membayang-bayangi kemanapun anak-anak pergi. Ya. Sulit untuk melepas anak-anak kita. Ya, mungkin pertanyaan helikopter parenting itu maksudnya apakah anak orang kaya yang punya helikopter? Bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi helikopter parenting itu adalah orang-orang tua orang tua maksudnya ya, yang menerapkan pola pengasuhan terlalu melindungi atau protection ya, terlalu mengendalikan atau over controlling, dan terlalu berorientasi sempurna. Ya, jadi kalau kita itu menjadi orang tua itu terlalu overprotective ke anak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan-jangan nanti kamu begini loh, awas loh, bahaya loh. Ya. Nah, hati-hati, ya, kita sangat khawatir dan memproteksi anak kita jangan sampai tergores sedikit, batuk sedikit, ya misalnya ya. Sangat takut kalau terjadi apa-apa dengan anak kita. Juga terlalu mengendalikan atau over controlling. Anak mau gini sedikit nggak boleh, kamu kesana aja, jangan begitu, ya, panjang lebar. Sehingga anak lama-lama merasa, udahlah, ngapain juga sih mengemukakan pendapatku atau keinginanku. Ya, jadi wish-nya, apa yang menjadi keinginan anak itu pelan-pelan mati. Karena setiap kali dia punya keinginan, orang tua sudah kontrol itu. Aku jalannya mesti ke sana. Tapi mam, aku kan mau begini. Enggak, anak mama tuh gini-gini. Tapi pak kan gini. Kalau kamu mau jadi anak papi. Jadi kendali penuh di tangan orang tua. Kalau itu anak-anak mungkin agak malu. Tapi kalau sudah dewasa, bapak ibu kalau sudah menikah, punya anak masih seperti itu, ya orang tuanya, maka bisa dipastikan anaknya pasti akan, bentar ya aku tanya mama, bentar ya aku tanya papa. Padahal sudah umur 30 tahun lebih. Lalu orang tua mengeluh, kenapa anak saya begini? Nah, lupa kalau barangkali sejak kecil itu sudah dilakukan. Kontrol, mengontrol yang berlebihan, mengatur yang berlebihan pada anak. Yang ketiga, terlalu overprotection, perfection sorry ya, over perfection, ya, terlalu berorientasi sempurna. Ya. Ini kita juga sering mendengar ya, kok cuma gini sih, kamu bisa lebih dari ini enggak? Nilaimu kok cuma 9 ya, nggak bisa 10. Nilai A misalnya, ya A semua enggak, ada satu yang enggak. Kenapa yang itu nggak bisa A? Mata kuliahnya 10, yang B 1, bukan yang 9A ini yang dikomen, tapi yang B yang dikomen. Anak-anak juga gitu di sekolah ya. Matematikanya nggak nyampe KKM, tapi yang lain KKM nggak dikomen. Yang kurang dari KKM ini yang luar biasa. Kenapa sih nggak bisa gitu? Kenapa sih kamu nggak bisa duduk diam belajar? Harus sempurna. Jadi orang tua ini punya standar yang namanya ideal, anak saya itu idealnya begini, dan selalu berusaha anak ini memenuhi standar. Dan standarnya seringkali tinggi, ya, bukan yang sedang-sedang. Biasanya orang tua yang tipe helikopter ini termasuk orang tua yang standarnya tinggi. Ya, memang berpikirnya jauh ke depan. Nanti kalau bisa kamu kuliahnya di luar negeri, di Harvard misalnya. Jadi dari PAUD ini udah anak udah dibikin ya, blueprintnya, ya, cetak birunya. Kamu roadmapnya begini nih sekolah. Jadi nilai sedikit aja turun itu sudah ancaman terhadap roadmap tadi. Jalan anak itu menuju sukses. Jadi ini orang-orang tua yang berorientasi terlalu sempurna biasanya takut dengan kegagalan. Mengantisipasi jangan sampai ada kegagalan pada diri anak itu. Nilai turun itu kegagalan. Kamu tidak melakukan sebaik anak yang lain itu berarti tidak keberhasilan. Ya. Adanya hanya dua kutub. Kalau kamu nggak berhasil itu namanya gagal. Kalau kamu nggak perform yang excellent, ya, cuma so-so ya, cuma sedang-sedang saja, sama dengan yang lain itu dianggap tidak sesuatu yang bagus. Jadi orang tua yang menerapkan helikopter parenting itu menerapkan pola pengasuhan yang meliputi 3 ini. Ya, terlalu melindungi, terlalu mengendalikan, dan terlalu berorientasi sempurna.
Nah, tapi perlu diingat bahwa kepedulian dan cinta yang berlebihan dari orang tua yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk membangun kemandirian pada anak. Itulah ya yang menjelaskan ya, mengapa atau seperti apa sih helikopter parent. Kalau dikatakan loh itu kan bentuk kepedulian kita pada anak kita, ya bentuk sayang orang tua, iya, tetapi itu kepedulian dan cinta yang berlebihan dari orang tua. Saking berlebihannya anak tuh nggak ada kesempatan untuk membangun kemandirian. Contoh sederhana misalnya, masih kecil ya mungkin SD atau TK yang udah mulai ketemukan nih mau sekolah, udah pakai seragam, ya dari bangun pagi udah terjadi huru hara, dibangunin nggak bangun-bangun, mendekati jam mau terlambat, sarapan dan sebagainya, ya. Masak jadi gosong, ya kemudian harusnya makan bisa enak jadi terpaksa panas tiup-tiup, tidak sesuai dengan idealnya. Begitu mau selesai mandi, anak mau pakai seragam, pakai kancing bajunya aja tinggi sebelah, ya. Aduh, gitu aja kamu nggak bisa, sini mama yang pakaikan. Udah kamu diam aja, mama yang sisirin. Ya, sepatu, mama yang pasangin. Kalau kamu pakai tali sepatu kelamaan nanti kamu jadi telat. Ya. Akhirnya orang tua mengambil alih penyelesaian masalah itu, tidak memberi ruang pada anak untuk membangun kemandirian, membiasakan dirinya untuk mandiri atau memiliki keterampilan regulasi diri. Regulasi diri itu mengatur diri sendiri. Saya sebaiknya hari ini ngapain ya dengan pelajaran ini saya harus bangun jam berapa, maka saya harus begini. Itu nggak ada ruang untuk itu karena semuanya didikte oleh orang tua. Itu yang menyebabkan kehilangan ruang untuk membangun kemandirian. Nah, apa saja ciri-ciri helikopter parenting ini? Ya, ada beberapa cirinya. Ya, misalnya selalu membayang-bayangi anak. Ini bukan physically ya, tidak secara fisik dia ada di sebelah anak. Itu mungkin ya untuk TK, SD kelas 1 ya. Ini yang ibu-ibu sulit melepaskan diri ngawasin anaknya di dalam kelas. Ya, kalau kelas 1 misalnya, nanti anak saya nangis, padahal anaknya nggak nangis loh. Jadi ini ibunya yang agak berat untuk berpisah, memastikan bahwa jangan sampai anak saya itu nanti merepotkan atau dinilai buruk oleh gurunya, atau saya ingin tahu anak saya dibanding yang lain itu bagaimana. Tapi kalau umur-umur remaja, wah bingung, anak saya lagi di mana ya, sama ngapain ya, saya tanya siapa nih, tanya ibunya, temannya, anak aku pergi mana enggak. Jadi dia selalu mencari cara untuk seperti helikopter ini Bapak Ibu yang di atas ini ya, membayangi anaknya dari kejauhan, memastikan dia tahu semuanya, kalau nggak tahu itu gelisah. Mengambil alih tugas perkembangan anak. Misalnya tadi ya harusnya waktu kecil anak itu juga belajar menguasai ya motorik halus. Ya. Tadi mengancingkan baju itu tidak hanya soal bisa pakai baju, tapi juga jari jemarinya itu berarti mematangkan keterampilan motorik halus. Ya. Begitu juga memakaikan tali sepatu. Kalau sudah pinter seperti kita ya itu memang sudah menguasai kematangan motorik halusnya sudah bagus. Tapi anak-anak belum tentu, ya, karena mereka perlu dilatih gitu. Jadi kalau kita tidak cukup sabar untuk bersama anak ya, menemani anak berproses ya kita hanya mengambil alih, sudah kita bereskan semua. Nah itu tipe orang tua yang helikopter itu biasanya nggak sabar untuk melihat anaknya berproses sehingga diambil alih. Nah, sini mama atau papa selesaikan masalahmu, kira-kira pesannya itu. Mereka juga biasanya melarang anak melakukan aktivitas yang umumnya dilakukan anak seusianya. Contoh, anak-anak usia mungkin 8, 10 tahun ya biasa main ya sama teman-temannya, entah nyari kodok atau mau main layang-layang atau main-main bola gitu. Oh, jangan main sama mereka. Nah, anak segitu biasanya suka bereksplorasi, manjat-manjat pohon. Kita udah takut nanti ikutan anak-anak itu jadi maling, mangga kamu nanti ketangkep malu gitu. Karena belum tentu anak-anak itu mau mencuri mangga tetangga kan. Namanya manjat pohon asik aja lihat sesuatu dari atas gitu. Jadi ada kegembiraan bersama dengan anak-anak. Saya ini nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh melakukan tindakan atau aktivitas yang lazimnya dilakukan anak seusianya, terutama dalam hal bermain. Kemudian mencegah anak mengalami kegagalan dalam bentuk apapun. Ya tadi ya, jangan sampai kamu terlambat, jangan sampai nilaimu jelek. Ya, bikin PR-nya yang benar. Kalau nggak benar, mama yang bikinin atau papa yang ngerjain atau biar abangmu, kakakmu yang ngerjain yang udah pinter. Ini PR anak SD yang ngerjain anak SMA ya betul semua ya. Tapi itu contoh bagaimana orang tua itu begitu mengantisipasi kegagalan yang akan dilakukan anak. Kalau anak mengerjakan soal salah ya nggak apa-apa, biarkan dia belajar dari situ. Ya. Jadi kesuksesan itu bukan satu-satunya atau hal yang utama yang perlu dipelajari anak. Bahkan di zaman pandemi itu kita menyadari yang diperlukan itu adalah mental yang tahan banting, tahan ujian, tahan terhadap tekanan.
itu tidak semata-mata didapat dari keberhasilan, tidak semata-mata dari kerja keras menuju keberhasilan, tapi juga bagaimana seseorang itu menghadapi kegagalan. Gitu. Kegagalan itu macam-macam. Mengerjakan tugas tidak seperti harapan. Kita nggak usah bilang kok kayak gini ya. Anak-anak kadang sudah merasa kok aku seperti ini ya, nggak seperti temanku. Kok temanku tulisannya bisa halus, cantik dan cepat. Tulisanku kayak sandi rumput, cakar ayam, udah nulisnya juga lama. Ya. Merasa dirinya gagal bahkan dalam menulis. Kok dia bisa menghitung dengan cepat ya? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa seperti dia, sebagus dia. Itu dalam hati sudah merasa gagal, Bapak Ibu. Nggak perlu kita menjelaskan. Kok kamu nggak bisa kayak dia sih? Itu menegaskan ya bahwa dia itu gagal memenuhi harapan orang tuanya. Gitu. Jadi anak juga perlu belajar bagaimana menyikapi kegagalan. Menyikapi ketika diri sendiri itu tidak mampu memenuhi harapan sosial, harapan orang lain. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menyikapi kegalauan, kesedihan, kemarahan. Itu nggak bisa kita bereskan. Sudah sini marahmu, mama ambil. Nggak bisa. Perasaan emosi tidak nyaman itu dirasakan anak dan dia harus melalui itu. Kalau Bapak Ibu masih ingat kira-kira di sesi 2 atau ketiga ya kita pernah bicara tentang itu. Ketika anak memasuki terowongan gelap, kita nggak bisa membubarkan terowongan itu Bapak Ibu. Kita hanya bisa menemani anak-anak memasuki atau melewati lorong gelapnya supaya lorongnya pendek. Kalau kita diamkan atau kita tambah ngomel, lorongnya makin panjang. Karena makin lama berada dalam situasi tidak nyaman. Maka kegagalan itu saya tidak menyarankan untuk by design menggagalkan diri, bukan ya, itu salah satu cara anak menghindari tekanan, ya sudahlah kita gagalkan diri kita sendiri ya, mensabotase diri sendiri. Tapi justru melihat bahwa berhasil dan gagal itu konsekuensi usaha gitu. Jadi kalau kamu berusaha dan kamu gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Itu cuma belum berhasil aja gitu loh. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mungkin udah terima rapot ya, anak-anak mungkin ada yang kecewa dan nilainya, ada catatan guru barangkali tentang sikap anak, atau yang nggak lulus SNMPTN, SBMPTN misalnya saat ini. It's okay, gitu. Bisa nggak kita itu sebagai orang tua melihat itu, nggak cuma ngomong ya, tapi juga dalam menyikapi itu nggak apa-apa gitu. Jangan cuma ya udah nggak apa-apa, tapi gelisah, uring-uringan, kok gitu aja nggak lolos ya, gitu aja kok nggak bisa ya, nilainya kok enggak. Jadi kita menerima dulu gitu bahwa dalam hidup ini gagal dan berhasil itu dua hal yang berbeda, itu aja. Jadi bukan soal baik buruk, keduanya mengajarkan hal yang baik pada kita, pada anak kita. Kegagalan itu mengajarkan atau mengundang anak kita untuk mencoba lagi, untuk mengembangkan ketekunan, untuk mengembangkan kerja keras, untuk mengembangkan yang namanya tidak mudah menyerah, gitu. Untuk membiasakan punya pengharapan, optimis. Iya, memang aku belum berhasil, tapi masih bisa toh dicoba. Sekalipun masyarakat sekitar mengatakan, oh kamu nggak lulus ya, oh kamu nilaimu jelek ya, kok nggak kayak kakakmu sih, nggak kayak adikmu sih, ya itu lingkungan yang tidak mendukung. Maka kalau lingkungan itu seperti itu, sebaiknya kita orang tua sebagai yang terdekat dengan anak jangan nambahin. Jadi bantu anak, jadi support sistem anak untuk dia bangkit lagi. Ya. Kemudian tidak memberi kesempatan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ini termasuk kalau orang tua nih, biasanya anak SD ya berantem gitu, orang tuanya datang ke sekolah besok, ngamuk-ngamuk sama gurunya, ngamuk-ngamuk sama orang tuanya, ilhamlah orang tuanya. Ini contoh helikopter karet. Sebetulnya yang punya masalah siapa sih? Anaknya atau orang tuanya? Kalau anaknya berantem di sekolah, bu guru, pak guru sudah memfasilitasi, ya sudah. Jadi anak kalau laporan jangan kita lalu emosi, lalu pengen pergi aja mau ngamuk. Nah itu yang anak-anak siapa, yang orang tua siapa. Kita dengarkan anak-anak, lalu kita lihat apakah dalam posisi itu anak kita memang salah. Kalau iya, katakan itu, kamu nggak benar nak, kamu seharusnya begini. Karena kamu salah, kamu harus minta maaf. Tadi aku sudah minta maaf kok. Nah, harus ada perubahan sikap. Jadi kita mengajarkan pada anak apa yang seharusnya dilakukan. Kalau dia salah, ajarkan dia melakukan yang seharusnya. Jangan lalu kita membabi buta ya, mau melihat bahwa kesalahan itu mungkin dilakukan. Nah, jangan lupa loh, anak kita juga sedang belajar. Sama dengan kita juga sedang belajar dari orang tua, anak kita belajar menjadi anak yang baik juga. Dan dalam belajar itu bisa saja membuat kesalahan. It's okay. Yang penting adalah minta maaf baik-baik. Gitu. Kemudian nih yang sering juga ya, memaksa anak mengikuti ambisi pribadi orang tua. Ini banyak sekali keluhan kalau sudah remaja. Ya. Aku tuh cita-citaku sebetulnya ya, aku tuh pengen jadi pelukis,
aku tuh suka desain grafis. Tapi papa mama aku tuh bilangnya itu kerjaan nggak bisa ngasih kamu hidup. Padahal aku juga bisa loh jualan di marketplace atau di metaverse misalnya. Itu dunia yang tidak dipahami oleh orang tua. Nah, kita harus mau terbuka melihat perkembangan zaman, Pak Ibu. Dunia kita itu sangat beda dengan dunia anak sekarang. Maka kalau kita punya ambisi yang tidak kesampaian, cita-cita yang tidak kesampaian, ya kita harus berani dengan besar hati. Mengakui bahwa kita aja nggak mampu, kenapa harus anak kita yang tanggung jawab mencapai? Itu nggak benar juga. Anak kita itu pribadi yang berbeda, dia punya keinginan sendiri, punya kemampuan sendiri, punya passionnya sendiri. Tidak harus ngikuti kita. Gitu. Misalnya saya bercita-cita jadi pilot, nggak kesampaian saya, nggak lolos seleksi. Setiap pengen bawa kamu itu ya jadi pilot, meneruskan cita-cita papa mamamu. Anaknya nggak pengen aku jadi pilot, aku pengennya jadi penumpang kelas bisnis. Aku sukanya berwirausaha, misalnya. Coba kita melihat sisi baik dari keinginan anak itu, jangan hanya memaksa mengikuti ambisi kita, ya, seolah harus seperti yang kita mau. Sebetulnya kita ingin anak kita bahagia atau kita ingin kita sendiri yang bahagia? Kadang-kadang dalam situasi seperti ini keduanya nggak bahagia. Ya, kita nggak bahagia dengan sikap kita, cara kita mengasuh, kita sendiri juga nggak bahagia. Nah, ini beberapa contoh ya praktek-praktek pengasuhan helikopter parenting, misalnya orang tua mengerjakan PR anak. Nih kemarin di pandemi banyak banget ya guru-guru nih yang mengeluhkan. Ya. Kok ini dikasih tugas anak-anak sekarang nilainya 100 semua ya, begitu PTM kok banyak yang nggak ngerti. Jadi ketika Bapak Ibu tidak sabar mengajari anak, lalu sudah sini Mama atau Papa kerjakan, Abang atau Kakak kerjakan, itu mungkin merasa lega ya, selesai satu tanggung jawab. Nggak perlu saya ngajarin, ya, sudah sana kamu tidur atau main game dan saya punya pekerjaannya. Tapi jangan lupa, ketika kita mengatakan bahwa coba kamu kerjakan ini, kelamaan, salah terus, sini aku yang beresin. Pada saat itu juga, secara tidak langsung, ya, artinya tanpa menggunakan kata-kata, kita itu mengirim pesan bahwa kamu tidak mampu, nah. Kamu nggak mampu, nah. Diulangi lagi nanti PR yang lain, atau pakai baju, atau pakai sepatu. Sekali lagi kita mengirim pesan pada anak bahwa kamu memang nggak pernah mampu. Jadi anak akan belajar untuk mengembangkan rasa tidak dan tidak berdaya. Sudahlah, kalau ada masalah diem aja. Nanti kita diberesin sama orang-orang di sekitarku yang nggak tahan melihatnya. Contoh mamaku. Itu loh yang kita biasa. Apakah Bapak Ibu menyadari ini? Kalau ini dibiasakan dari kecil, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, kira-kira Bapak Ibu akan memanen apa nanti? Saat menua. Memanen anak yang dependent, yang tergantung, anak-anak yang kepribadiannya tidak matang, anak-anak yang tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri, sulit menerima tanggung jawab. Kalau ada masalah cuek. Jadi saat kita menua lalu kita komplain, kenapa anak saya begini? Ya salah kita sendiri melakukan. Melarang anak bergaul dengan sebayanya. Anak kita itu perlu bergaul dengan sebaya karena dia perlu belajar rules, aturan-aturan, norma-norma yang berkembang di usia sebayanya. Ini nggak cuma norma-norma di rumah saja, di sekolah saja yang perlu. Dia perlu juga memahami bagaimana tata aturan dengan teman, cara bergaul dengan teman, apa sih yang disukai temannya, apa sih yang tidak diterima, bagaimana sebaiknya saya bersikap. Itu dia pelajari dari lingkungan pergaulan teman sebayanya. Jadi kalau Bapak Ibu melarang mereka bergaul dengan sebayanya, mereka kehilangan referensi bergaul dengan teman seusianya. Teman seusianya tidak selalu persis usianya, bisa jadi ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, dan di situ dia belajar. Terhadap yang kakak lebih tua saya begini, terhadap adik lebih muda saya harus bertanggung jawab dalam bentuk begini, komunikasi dalam bentuk begini. Ya. Contoh yang berikutnya saya tadi sudah sampaikan, orang tua yang memarahi guru jika nilai anaknya buruk. Kalau dulu zaman saya kalau nilai buruk kita yang dimarahin. Zaman sekarang anak nilai buruk, guru yang dimarahin orang tua. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini mengalami ya, bukan hal yang aneh lagi. Ini nggak salah nilai nih guru. Ya kok anak saya nilainya begini? Harusnya benar semua dong. Kok tahu ibunya? Iya ibunya ngerjain. Gitu. Jadi tidak memberi ruang pada anak untuk mengurusi hidupnya. Jadi kalau kita merasa, loh kok nilaimu begini, besok kamu sampaikan ke guru, kamu urus dengan gurumu sendiri. Bilang, loh ini harusnya betul Bu. Gitu. Ajari anak untuk menghadapi situasi itu. Ini bahkan sampai mahasiswa ada juga tuh ibunya telepon ya, kapan bayar SPP? Anak saya harus masuk kapan? Kenapa ibunya yang bingung? Kenapa bukan anak yang bingung? Karena anaknya mau kuliah, kenapa jadi orang tua yang bingung kapan masuknya? Nah ini kita perlu membiasakan juga mengatakan,
ini tanggung jawabmu, kamu harus biasakan ini. Jadi kalau anak diem aja cuek, dorong supaya anak bergerak gitu untuk mengurus hidupnya. Melabrak anak lain atau orang tua yang bermasalah dengan anaknya, tadi sudah saya ceritakan, meminta perlakuan khusus untuk anak, ya, misalnya pada waktu penerimaan siswa baru, ya, wah kita senang sekali anak terima di sekolah favorit, kita lebih bisik sama gurunya, anak saya tolong selalu ditaruh depan ya Bu ya, anak saya agak sulit begini, ada perlakuan khusus untuk anak, atau kita mendorong anak kita untuk ikut tes UM, SPM atau SNM, tapi kemudian orang tua berusaha untuk mencari cara supaya berapapun skor tesnya bisa keterima. Nah itu. Jadi kalau anak itu tahu, dia akan tahu bahwa ternyata aku berhasil itu bukan karena usahaku, karena usaha orang tuaku. Ternyata aku diterima karena papa mama itu terkenal di sekolah itu. Ternyata bukan aku yang dilihat, tapi orang tuaku. Gitu. Jadi itu sama aja mengatakan bukan karena kamu loh, gitu. Jadi ini bukan keberhasilan kamu. Gitu. Jadi sikap-sikap seperti itu sebetulnya satu mengecilkan anak, kemudian mencuri keberhasilan anak. Kalau saya mengistilahkan momen yang harusnya anak bahagia karena berhasil, tiba-tiba, loh ini bukan karena saya ternyata. Jadi saya nggak happy. Kenapa? Karena ya bukan saya yang berhasil, karena usaha orang-orang lain ini. Anak-anak yang mengatakan begitu pada orang tuanya, jawaban orang tua adalah kamu itu nggak tahu bersyukur. Nah, anak itu saya bingung ya terhadap orang tua saya. Anak ini menggugat haknya. Aku pengen otonomi atas hidup. Aku pengen menentukan apa yang kuinginkan. Tapi orang tuanya mengatakan, kamu itu tidak tahu bersyukur. Oh, anak yang lain itu nggak punya orang tua, apalagi melakukan seperti ini. Kamu orang tua melakukan seperti ini, kamu nggak tahu berterima kasih. Jadi ini bukan soal tidak tahu bersyukur atau bukan soal tidak tahu berterima kasih, Bapak. Tapi kita perlu juga memahami batas bahwa anak itu sebagai pribadi punya privasi, punya juga keinginan dan harapan yang perlu kita dengar. Nah, orang-orang dengan atau orang tua dengan conflict parenting biasanya tidak pernah bertanya, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Apa sih yang kamu cita-citakan? Apa sih yang jadi pilihan kamu? Ya, misalnya. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau ada masalah itu, nggak ada pembicaraan yang, kamu tahu nggak masalahmu itu di mana? Yang salahmu itu di mana? Tidak pernah ada. Apalagi bicara, kalau seperti itu bagaimana kamu akan memperbaiki? Nah, kamu sudah tahu besok kerja. Nggak ada. Yang ada, sudah kamu di rumah aja, nanti papa atau mama bereskan. Nah, itu. Jadi anak tidak pernah tahu bagaimana harus menganalisa ketika dalam persoalan, ada masalah sulit, bagaimana menentukan sikap yang baik ya di dalam koridor norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, apa dampak helikopter parenting ini? Yang pertama adalah perkembangan otak, terutama prefrontal cortex itu tidak optimal. Jadi prefrontal cortex ini bagian otak yang berkembang kalau digunakan untuk banyak berpikir ya, terutama dalam menyelesaikan masalah, yang analisis. Dan PFC ini atau prefrontal cortex ini itu berkembang sampai usia 25 tahun. Jadi kalau kita membiasakan tadi ya, mempraktekkan helikopter parenting ini sampai anak usia 25 tahun, yang PFC anak itu tidak berkembang. Dia tidak terbiasa menghadapi kesulitan, menganalisis masalah, dan menentukan bagaimana dia harus bersikap. Kalau tidak berkembang, tidak banyak dilatih, tidak banyak digunakan bagian otak ini, ya nggak tahu. Ya, kalau ada masalah ya dia akan cenderung untuk pasif dan tidak tahu harus bagaimana. Karena kita tidak membiasakan anak itu untuk menggunakan PFC ini, bagian otak tengah ini. Yang kedua, kemampuan anak mengolah emosi tidak terbentuk dengan baik. Kenapa? Jadi kita tidak tidak memberi kesempatan anak untuk tadi ya merasakan perasaannya tadi. Kalau marah, sudah kamu diam masuk kamar. Jadi nggak ada proses bagaimana ya mengelola emosi dengan baik, mendialogkan. Aku tuh tersinggung loh dengan papa seperti ini. Bagaimana kita menyampaikan itu? Bagaimana kemudian membicarakan ekspresi emosi yang lebih baik itu seperti apa? Kalau nggak pernah dibicarakan, anak akan meniru. Jadi kalau di rumah bapak ibu marah matiin pintu, ya jangan heran kalau anak juga marah matiin. Mogok, ya, menarik diri, masuk kamar, pasang headset, kemudian tiduran ya di kasur. Itu sama aja mengirim pesan jangan ganggu aku, kira-kira begitu, menarik diri dari. Kemudian terbentuk konsep diri yang negatif pada anak. Kenapa? Karena dia selalu dapat pesan kamu itu nggak pernah bisa, kamu itu selalu bikin masalah dan orang tua yang beresin. Kamu itu adalah masalah, kamu selalu begitu. Itu hal yang negatif, mungkin tidak diomongkan, tetapi itu menyampaikan pesan ke anak. Aku tuh nggak bisa apa-apa. Nah, kadang-kadang ada juga yang terlontar kata-kata ini dari orang tua.
risma, kamu itu loh selalu bikin masalah dan selalu merepotkan orang tuamu, harus beresin ini ke sekolah. Dan itu diingat oleh anak bahwa aku itu cuma tukang bikin masalah, aku itu selalu merepotkan orang tua, aku tidak mampu. Ya dia nggak akan pernah mampu karena nggak pernah diberi kesempatan untuk berlatih jadi mampu. Dan bentuk perasaan tidak berharga, tidak berdaya, atau self-worthy atau self-esteem yang rendah pada anak. Biasanya tadi yang pikiran negatif tadi akan menyebabkan anak juga merasa dirinya tidak berharga, tidak diterima, apa gunanya aku hidup. Pada akhirnya kan sampai di situ. Kayaknya nggak ada gunanya hidup. Dari dulu orang tua saya selalu mengeluhkan dan saya tidak pernah bisa memenuhi harapan orang tua saya. Saya selalu menjadi masalah. Saya selalu merepotkan. Kok kayaknya saya tuh nggak ada gunanya ya hidup ini. Dari pikiran negatif tentang diri sendiri, kehadiran yang merepotkan orang lain, selalu harus orang tua yang memastikan semuanya oke, yang membuat dirinya tidak punya peran apa-apa di dalam hidupnya sendiri, di dalam hidup keluarganya, dan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari tadi, pembiasaan praktek pengasuhan yang kita itu sangat ingin semuanya itu ada dalam fokusnya itu malah harus anak itu kayaknya nggak mampu, harus kita yang membereskan semuanya. Padahal itu karena kita tidak mau bersabar saja di dalam proses itu. Nah, bagaimana cara kita menghentikan praktek pengasuhan helikopter parenting? Yang pertama ya berhentilah menjadi helikopter. Berhentilah membayang-bayangi anak. Berhentilah untuk mengawasi dan memastikan bahwa anak itu akan seperti yang kita. Jadi belajar percaya pada anak dan pada diri sendiri sebagai orang. Belajar percaya bahwa anak itu sedang belajar. Dia pelan-pelan akan bisa. Dan kita itu juga mampu loh menjadi orang tua yang lebih baik, lebih bijak, lebih sabar. Jadi membangun rasa percaya kepada anak. Mengizinkan anak berproses dengan kecepatannya dan kemampuannya. Dan jatuh bangunnya. Jangan menghindarkan jatuh bangun. Karena anak jatuh asal dia bangun. Menahan diri, sabar berproses bersama anak. Dorong anak menyelesaikan tugas atau masalahnya. Kadang-kadang kita nggak sabaran. Sudah memotivasi, dia nggak bergerak, Bu. Iya, tidak bergerak dalam hitungan waktu kita. Dia masih maju mundur. Aku bangun nggak? Aku bangun nggak? Nanti kalau aku melakukan ini, mama aku ngomong gini. Kalau nggak melakukan, itu masih sibuk pikirannya. Kita sudah tidak sabar. Sudah kamu cita-cita terserah. Mau baring-baring, mama saja atau papa saja yang beresin. Kita tidak cukup sabar untuk mengikuti ritme proses anak ini. Jadi jangan mencuri sense of mastery. Sense of mastery itu apa sih? Perasaan yes, I can itu. Ketika anak itu berhasil melakukan sesuatu, itu akhirnya kan dalam hatinya yes, ternyata bisa. Gitu loh. Kalau kita selama ini selalu mengecilkan dia, maka sense of mastery pada satu momen pertama itu luar biasa. Bisa digantikan dengan uang, bisa digantikan dengan hadiah apapun. Itu perasaan yang sangat berarti dan sangat berguna untuk memupuk rasa percaya diri pada anak. Rasa berharga sebagai pribadi. Bahwa aku ternyata bisa, bahwa aku ternyata tidak seburuk yang kuduga, bahwa aku ternyata bisa kayak yang lain. Jadi sense of mastery itu sangat penting. Jadi jangan kita mencuri itu dari anak kita sendiri. Ya, karena itu dampaknya luar biasa. Ya. Konsep dirinya jadi buruk, self esteemnya jadi rendah, karena kita sering mencuri sense of mastery anak. Tapi apresiasi pada proses, bukan cuma pada hasil. Kita itu biasanya mudah mengapresiasi kalau lihat hasilnya. Wah, nilainya bagus ya, keren. Begitu ya, membanggakan. Tapi proses itu adalah jalan menuju nilai itu. Kalau nilainya 9, ya misalnya nilai rapot 97 misalnya, Bapak Ibu tentu sangat bangga. Tapi kalau lihat caranya, Bapak Ibu bangga nggak ya? Bahwa cara itu dengan cara-cara yang tidak benar ya, misalnya mencontek, mencuri kunci jawaban, mencuri soal, menghafalkan bocoran soal. Itu proses menuju nilai itu. Kalau kita hanya peduli hasil, kita cenderung akan mendukung anak menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita itu mengapresiasi proses, kita bisa melihat bahwa hasil itu efek samping. Nilaimu memang 75, nggak apa-apa, tapi mama bangga. Kamu mengerjakan itu dengan usahamu sendiri. Sementara temanmu itu, tugasnya, ujiannya, ulangannya dikerjain guru lesnya. Nilainya 90.
Itu kalau bagi mama memalukan. Karena di usia SD dia sudah belajar bagaimana menipu dirinya, menipu gurunya, menipu orang tuanya. Jadi mama bangga sama kamu karena kamu jujur dan berusaha keras, tidak ikut-ikutan teman. Bisa nggak kita sikap seperti itu pada anak kita? Mengapresiasi nilai-nilai. Itu perjuangan juga Bapak Ibu. Anak berjuang untuk memegang nilai kejujuran, integritas, mau beda sama temannya yang nggak benar. Bukankah itu hal yang sulit di zaman sekarang? Orang berada di lingkungan yang seperti itu, ya sudahlah, daripada nanti diinginkan, sudah saya ikut-ikutan. Anak ini berusaha tidak. Ini harusnya diapresiasi. Bukan hanya nilai. Kemudian menerima perbedaan yang ada pada anak. Bapak Ibu mungkin punya anak 1, 2, 3 di rumahnya. Setiap pribadi itu berbeda. Mereka pun berbeda dengan temannya, apalagi dengan kita. Jadi kita jangan mudah mengatakan, zaman saya dulu, kan zaman saya. Dan saya saja sudah berbeda dengan anak saya. Gitu. Jadi kita belajar untuk melihat betul-betul bahwa satu anak itu satu pribadi dan mereka itu berbeda. Maka kita tidak perlu merasa repot ketika harus mengubah pendekatan kita pada anak. Saya perlakukan semua anak itu sama, digalaki semua. Ada yang berhasil karena digalaki, ada juga yang tidak. Dan kalau tidak berhasil, kita harus mau belajar, kita ubah pendekatannya. Mana sih yang efektif untuk namanya menerima perbedaan yang ada pada anak. Setiap anak itu berbeda, apalagi dengan kita orang. Kemudian stop menggunakan pengalaman buruk masa lalu sebagai acuan untuk antisipasi. Nah, dulu apa namanya? Misalnya, kamu tuh nilainya harus bagus supaya gampang nyari sekolah. Sekarang itu banyak sekolah itu nyari murid, Bapak Ibu. Bukan cuma kita yang nyari sekolah. Karena mungkin demografis penduduk peran. Jadi ada banyak alternatif sekolah sekarang dibanding zaman kita dulu. Kalau dulu kita ya negeri swasta. Sekarang bahkan model-model pembelajarannya pun beda-beda. Ada sekolah alam, ada homeschooling. Itu sudah beda-beda. Jadi kita jangan lalu punya pengalaman, waduh saya sulit nyari sekolah. Nah sekarang itu belum tentu sulit. Jadi jangan gunakan pengalaman buruk di masa lalu untuk mengantisipasi seolah-olah itu akan terjadi pada anak kita. Nah kalau itu terjadi pada anak kita berarti kemunduran. Kualitas anak kita itu lebih turun daripada kita. Berarti kita yang tidak mampu mendidik atau mengajarkan pada anak-anak. Gitu. Jadi lihatlah masa ini ya sebagai masa ini. Jangan dirantai dengan masa lalu kita. Yang ketiga ini mungkin cara yang tidak lazim, tapi saran yang mungkin tidak populer, tapi penting. Kalau kita itu jadi helikopter parents, ya, itu fokus kita itu pada anak. Gimana mencegah kegagalan anak dan bagaimana memaksimalkan keberhasilan anak. Gimana anak saya itu lebih daripada yang lain. Jadi fokusnya itu anak. Kita itu lupa dengan diri kita sendiri. Jadi kita perlu belajar menyeimbangkan kembali. Jadi kalau dalam hidup itu anak melakukan kegagalan, jangan lalu buru-buru kita mengatribusi, ya, melekatkan pada diri kita sendiri itu kegagalan kita. Tapi ajak anak untuk melihat, ya nggak apa-apa. Dalam hidup itu ya ada keberhasilan dan kegagalan. Yuk cobalah. Papa dan mama baru juga punya pengalaman yang sama. Sharingkan pada kita sama-sama sedang berjuang loh. Misalnya begitu. Kita mungkin juga perlu waktu untuk memberi ruang untuk hobi kita. Bapak Ibu punya hobi barangkali yang sudah lama tidak dilakukan. Silahkan dilakukan. Karena ketika Bapak Ibu bahagia, Bapak Ibu menjadi orang tua yang lebih membahagiakan. Tapi kalau Bapak Ibu itu tidak bahagia dengan hidup Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu akan membawa itu dalam hidup orang lain. Kita akan jadi orang tua yang membawa ketidakbahagiaan pada diri anak. Tapi kalau kita sudah bahagia dengan hidup kita, bahagia itu artinya bukan secara materi ya, tapi pada menerima apa yang terjadi dalam hidup ini, berdamai dengan mungkin ada keinginan yang tidak tercapai, tapi it's okay. Saya bisa menerimanya. Itu tidak mengganggu perasaan saya. Dan bahkan bisa menertawakan diri saya sendiri. Itu menjadi orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bergaul. Jika jadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak boleh menjadi dirinya sendiri. Maka kita harus membalancekan itu, menyeimbangkan. Ini perhatian pada diri sendiri sebagai orang tua. Itu hal yang penting atau mungkin kadang kita lupakan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk refleksi. Mengapa kekurangan, kegagalan, atau ketidakmampuan anak saya itu mengganggu saya? Kalau tidak punya anak, misalnya boleh juga murid. Ya. Saya tadi Mbak Yohana, wah saya belum punya anak. Boleh juga.
kliennya atau anak-anak yang diterapi. Kalau kekurangan mereka, kegagalan mereka, diajari kok nggak bisa-bisa ya, kok nggak mampu-mampu sih, gimana sih? Kalau itu mengusik kita, membuat kita gelisah, membuat kita itu rasanya ingin memastikan mereka itu cepetan gitu loh bisa. Sulit untuk ada di titik yang sama. Gitu. Itu mengapa ya? Barangkali memang ada sesuatu dari diri kita yang belum kita terima. Yang kedua, mengapa saya sulit bersabar atau sulit memberi kesempatan anak untuk berproses dalam kesulitan atau kegagalan. Atau sebaliknya, seandainya saya mengalami, bisakah saya bersabar, berproses sendiri, berproses dengan diri saya sendiri, melewati kesulitan. Seringkali kita tidak sabar dalam berprosesnya, atau dalam memberi kesempatan anak berproses. Itu karena kita sendiri tidak bisa melakukan. Pak, anak saya gitu aja kok nggak bisa ya, saya malu. Nah itu. Jadi kita melekatkan apa yang dihadapi anak itu sebagai bagian dari diri. Seolah kegagalan anak itu kegagalan orang. Seolah ketidakmampuan anak itu, aduh ini aib bagi orang. Nah kalau berpikirnya begitu ya berat. Tapi coba lihat secara mengambil jarak gitu ya. Bahwa kesulitan yang dihadapi anak itu bukan aib. Itu sebabnya kita ada di situ. Kita bisa menemani dia, menyemangati dia, menghibur dia, mendorong dia untuk mencoba lagi. Itu karena apa? Karena kita tidak melekatkan kegagalan itu dengan diri kita. Jadi kita tidak terganggu dengan itu. Kita bisa melihat secara terpisah antara kita dan anak kita. Antara kegagalan dia dengan saya. Ketika anak saya tidak bisa menulis itu bukan berarti saya bodoh sebagai orang tua. Nah terus apa artinya? Ya memang belum bisa menulis saja. Belum coba. Mungkin kemampuan motoriknya belum. Mungkin saya terlalu terburu-buru menginginkan anak itu bisa menulis. Bersabar saja. Mengajari terus. Kalau masih jelek coba lagi. Kok anak lain sudah bisa? Anak lain punya kecepatannya sendiri. Gitu. Anak saya kok tulisannya jelek? Ya nanti diajari lebih bagus lagi. Gitu loh. Jadi kita itu belajar untuk tidak mudah melekatkan masalah anak dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa saya ingin tampil sebagai hero? Heroik ini ya, jadi pahlawan bagi anak. Dan sulit melihat anak menjadi hero bagi dirinya sendiri. Kalau kita itu terbiasa ini ya, kalau ada masalah itu, wah kalau ada saya semua beres. Itu kalau ada situasi emergency, penting, tidak diduga masalah, itu dorongan untuk muncul sebagai hero tinggi. Jadi kalau ada anak-anak seperti itu nggak sabar, gitu aja nggak bisa, sini mama beres, sini papa selesaikan, kalau sama papa semuanya beres, kalau sama mama semuanya nggak masalah. Kita punya dorongan untuk tampil sebagai hero bagi anak. Tapi kalau kita terus yang tampil di panggung anak kita, kapan tampilnya? Panggung itu panggung kehidupan dia loh, bukan panggung kehidupan. Jadi kita perlu belajar untuk melihat anak itu menjadi hero bagi dirinya sendiri. Keren ya, kamu bisa. Gitu loh. Jadi mengizinkan anak untuk menyelesaikan dan dia boleh bertepuk dada atas keberhasilan yang dia upayakan sendiri. Kita itu fungsinya apa? Menunjukkan jalan, menemani. Itu namanya memampukan. Ya. Jadi tugas orang tua itu dalam hal ini adalah memampukan anak untuk mandiri. Bukan menidakmampukan anak. Kalau kita biasa mengambil alih semua tugas yang persoalan dilakukan anak, kita sebenarnya menidakmampukan anak. Anak lama-lama tidak mampu. Anak kita beri kesempatan untuk mampu.